Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Tentunya video presentasi yang saya akan buat ini akan memenuhi tugas mata kuliah saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan tentunya untuk memenuhi tugas final saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Nah, untuk judul PPT saya yaitu analisis kualitas tes dan butir soal. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pengertian apa yang dimaksud dengan analisis kualitas dan butir soal. Jadi, analisis kualitas tes adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu tes ujian mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat, konsisten, dan adil. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap soal dalam tes memiliki validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesulitan, dan efektivitas pengecoh distraktor yang baik. Itu pengertian dari analisis kualitas dan butir soal. Oke, kita lanjut. Tujuan analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kesukaran setiap butir soal, apakah terlalu mudah, sedang, atau terlalu sulit. Yang kedua, untuk menentukan daya pembeda soal, yaitu kemampuan soal membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dan rendah. Yang ketiga, untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes agar hasilnya dapat dipercaya dan konsisten. Nah, yang keempat, untuk menilai efektivitas pengecoh distraktor pada soal pilihan ganda. Yang kelima, untuk menentukan butir soal mana yang perlu diperbaiki, dipertahankan, atau dibuang dalam penyusunan tes berikutnya. Itu tujuan analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran. Nah, terus manfaat analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran. Analisis butir soal memberikan banyak manfaat, baik bagi guru maupun peserta didik. Di antaranya, yang pertama bagi guru, yang kedua bagi peserta didik, bagi lembaga pendidikan, yang keempat terus bagi proses pembelajaran, yang kelima sebagai bahan refleksi, baik guru maupun siswa dapat mengetahui bagaimana dari materi yang masih perlu diperkuat dalam pembelajaran berikutnya. Itu manfaatnya dari butir soal dalam evaluasi pembelajaran. Nah, terus ada aspek-aspek analisis kualitas tes. Yang pertama di poin A yaitu validitas, yaitu menunjukkan sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Terus poin B yaitu reliabilitas, yaitu menunjukkan konsistensi hasil tes. Jika digunakan berulang kali, tes dikatakan reliable bila menghasilkan skor yang relatif sama dalam kondisi yang sama. Terus poin C yaitu daya pembeda, discrimination index. Terus ada poin D tingkat kesukaran. Terus poin E yaitu efektivitas pengecoh distraktor effectiveness, yaitu digunakan pada soal pilihan ganda untuk melihat apakah opsi jawaban salah berfungsi menarik perhatian peserta yang kurang paham. Distraktor dianggap berfungsi baik bila dipilih minimal oleh 5% peserta. Terus langkah-langkah analisis butir soal. Yang pertama, mengumpulkan data hasil tes, lembar jawaban siswa. Yang kedua, mengelompokkan siswa menjadi kelompok atas dan bawah, biasanya 27% teratas dan terbawah. Yang ketiga, menghitung tingkat kesukaran dan daya pembeda. Terus yang keempat, menganalisis efektivitas pengecoh untuk soal pilihan ganda. Terus menarik kesimpulan apakah soal dipertahankan atau direvisi ataukah dibuang. Jadi seperti itu. Nah, terus dari kesimpulan materi yang kita bahas tadi yaitu analisis kualitas tes dan butir soal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai mutu suatu tes agar dapat diketahui sejauh mana tes tersebut mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat dan adil. Tujuan dilakukan analisis ini adalah untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan efektivitas soal dalam evaluasi pembelajaran. Dalam analisis butir soal terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi distraktor. Jadi seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.